Gue heran ya sama rakyat Indonesia itu akhir-akhir ini, terutama para singa-singa dan harimau negara. Ya utamanya ya tretan seperti para pengamat, pengkritik, ya hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kontrol kebijakan pemerintah, entah itu dari berbagai apa saja. Kenapa? Ya, kok kayaknya nggak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo. Hahaha. Ini 1 tahun ya tretan. Apa kalian kira semenjak Prabowo menjabat presiden nggak ada masalah? Ini baru 1 tahun ya tretan. Masih baru 1 tahun, tetapi berbagai macam persoalan dan dinamika bangsa ini terjadi. Bahkan ada dugaan ini lebih parah dengan di era Soeharto. Apa yang lagi trending sekarang? Betul, persoalan bencana Sumatera. Kenapa sampai detik ini bencana Sumatera itu masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Itu pertanyaannya. Singa-singa negara itu mana ya? Seperti Rocky Gerung, kemudian Said Didu, yang mungkin ya. Ada juga Refli Harun, Najwa Shihab di Corbuzier, yang mengkritik itu secara keras lah. Apa kalian tidak ada ya? Apa kalian ini tidak berani atau bagaimana ini? Kalau kita amati ya fenomena bencana yang terjadi di Sumatera ini sebetulnya sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Tapi kenapa sampai sekarang pemerintah pusat ini masih belum mengambil alih secara maksimal dengan menetapkan bencana di Sumatera ini sebagai bencana nasional? Bahkan ada rumor yang beredar bahwa pemberian bantuan dari internasional, pemerintah pusat ini melarangnya. Ada apa ya? Ada apa? Apa takut Indonesia ini dipandang sebelah mata oleh tetangga ataupun negara lainnya? Bahkan tidak asing belakangan ini tretan, ada sebuah pernyataan ataupun gerakan jika Aceh ini ingin mau memisahkan diri dari Indonesia. Ini persoalan yang sangat krusial, yang sangat serius. Mestinya ini harus segera disikapi oleh Prabowo. Tapi kenyataannya walaupun terjadi ketimpangan masalah, masyarakat dan itu nggak ada yang berani. Beraninya sama rakyat sipil cuma. Siapa dia? Ya mantan presiden kita itu yang tengah disoroti bersaling jasa palsunya. Siapa? Betul, Bapak Jokowi. Ayo. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama, Prabowo ini memiliki kebun kelapa sawit ini di Sumatera dengan berbagai ribuan hektar. Kenapa kok tidak ditetapkan bencana yang di Sumatera ini sebagai bencana nasional? Apa jangan-jangan ada kongkali-kong ataupun campur tangan pemerintah, sehingga kemarin pada waktu bencana di Sumatera itu yang datang bukan cuma air tetapi adalah kayu gelondongan. Itu kayunya siapa ya? Kayunya siapa? Apakah memang ini sengaja dibiarkan atau bagaimana? Maka tak asing ya tretan, Menteri Kehutanan yang selama ini itu jarang diketahui oleh masyarakat, namun pasca kejadian kemudian masyarakat menyuruti secara tajam kepada Menteri Kehutanan. Siapa dia? Raja Juli Antoni. Betul, Raja Juli Antoni. Tetapi bagi saya pribadi ini hanya koreksi saja ya. Ibaratkan nasi telah menjadi bubur. Artinya pemerintah itu sudah terlambat untuk mengatasi masalah persoalan deforestasi yang terjadi di Sumatera pada saat bencana alam. Itu sudah telat.
Sebetulnya ini sebelum ada fenomena Dangga Jansen itu, mestinya ini pemerintah itu mengambil langkah tegas dan mengambil langkah sikap. Gue apa sekarang? Aparat kepolisian mau mengusut tahu. Kalian jangan pura-pura nggak tahu ya. Kalian itu pasti tahu siapa di balik layar penebang pohon-pohon besar itu. Terutama ini Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu tahu ya, pasti tahu itu. Muhal kalau nggak tahu. Sekarang siapa yang jadi korban? Iya, rakyat lagi. Rakyat lagi jadi korban. Ya. Kalau begini siapa yang rugi? Iya, rakyat lagi. Seperti itu. Malah mirisnya ya, di tengah situasi bencana seperti ini, ada satu relawan yang ini adalah influencer ya, Ferry Irwandi, ini memberikan bantuan secara sukarela sebanyak 10 miliar. Tetapi di tengah persoalan pemberian bantuan itu, malah ada anggota DPR yang menyoroti pemberian bantuan itu, yang secara tidak langsung itu menyindir Ferry Irwandi bahwa bukannya pemerintah itu tidak hadir, katanya. Tidak ada sejak dulu. Beda dong kapasitasnya. Ferry Irwandi ini kan merupakan bagian dari masyarakat sipil. Itu adalah pemberian sukarela, itu 10 miliar. Kalian dapat berapa? Pemerintah apa? Memberikan apa? Apakah menyelesaikan semua persoalan bencana yang ada di Sumatera nanti? Enggak. Jadi pemerintah ini memang akhir-akhir ini banyak memberikan contoh yang kurang layak. Sehingga jika masyarakat seperti ini, katakanlah ini ngalamak dan lain sebagainya, tentu ini karena pemerintah sendiri yang mengajari. Sedikit-sedikit dikritik, kayaknya tidak mau dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ya seperti ini. Jadi sangat miris sekali ya. Tentu ini menjadi evaluasi betul oleh pemerintah pusat. Mana yang terjadi pada saat bencana kemarin ya? Sekarang yang jadi sorotan ada 2 menteri ya di kabinet Prabowo itu. Siapa dia? Menteri SDM itu Bahlil sama Menteri Pangan itu Zulhas. Itu kemarin Zulhas itu disoroti karena dia pada saat turun ke bawah dia memanggul beras. Kenapa sih kok disorot ya? Ya, yang namanya pemerintah selalu menjadi sesuatu hal yang sensitif ya bagi masyarakat. Setiap kali perbuatan dan tindakannya. Ya tidak turun ke bawah disorot, maju kena, manjur kena. Tetapi ini sepertinya yang sangat penting ini ya. Saya ingin tahu sih seberapa keras dan seberapa tajam ada pengamat, ada pengontrol kebijakan pemerintah sekarang itu mengkritik keras pemerintahan Prabowo sekarang. Jangan kira ya izin tambang itu yang ada di Sumatera sehingga menyebabkan hutan itu rusak, diversitas alam itu sangat mengkhawatirkan bagi rakyat. Itu bukannya tidak diketahui ya, itu diketahui semua pasti. Perusahaan dari mana, pemiliknya siapa, nama perusahaannya apa, tujuannya apa, bahwa pemerintah itu sudah tahu. Jadi Menteri Kehutanan Raja Juli jangan pura-pura tidak tahulah seperti itu. Sampean tinggal bisik-bisik ke Kapolri itu sudah tahu semua milik siapa dan apa. Dan ini lagi, kenapa izin ini masih di tengah persoalan ini kok masih diizinkan? Tentu saya yakin ini pasti ada kong kali kong ataupun upeti sebuah permainan. Ya maklumlah, negara kita ini kan
Kalau persoalan proyek-proyek dan main peta umpat di belakang itu kan jagonya ya Tretan. Iyalah jagonya. Gitu. Wih. Jadi tidak asing kalau Raja Juli Antoli itu minta bantuan Kapolri untuk mengusut. Sampai sekarang apakah sudah kedapatan, sudah diketahui? Nggak ada, masih proses semua. Jadi saya harap kepada pemerintah pusat sekarang ini bencana di Sumatera itu harus menjadi evaluasi dan pembelajaran untuk kita bersama. Saya harap di daerah-daerah lain fenomena deforestasi terus tambang, jangan sampai peristiwa yang serupa itu terulang lagi di daerah lain. Ayolah, pemerintah pusat sekarang harus tegas, tidak boleh memberikan izin. Lantas bagaimana izin yang sudah terlanjur keluar? Kalau melalui prosedural ya dimaklumi lah, tapi diberi peringatan. Tetapi kalau tidak prosedural, udah Pak, tindak saja Pak. Seperti itu. Masa Bapak Prabowo tidak bisa mengendalikan anak buahnya yang tentu sekarang itu sudah menjadi junior Bapak. Beda dengan masih pemerintahan Jokowi. Jadi kalau harapan rakyat itu memberikan harapan dan mengimpikan Bapak Prabowo menjadi presiden itu benar-benar menjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi kenyataannya setelah jadi presiden ini kan tampaknya kayak ada sesuatu yang tersembunyi di balik layar. Masa mau minta umpet terus Pak? Atau jangan-jangan masih jogging sama mantan presiden? Ya udahlah Pak, lepaskan saja mungkin ya, agar pemerintahan Bapak ini ke depan tidak selalu diobok-obok oleh rakyat, oleh masyarakat. Seperti itu. Dari sisi kapasitas dan pengetahuan, mungkin masyarakat Indonesia itu sudah tahu perbandingan ataupun perbedaan Prabowo dengan Jokowi. Apa jangan-jangan hanya karena putra Jokowi itu yang jadi wakil, karena diambil jadi wakil presiden sekarang Gibran? Ya nggak apa-apa, sebetulnya nggak ada persoalan, hanya saja ini kan demi independensi pemerintahan. Kalau kita amati ya Tretan, pemerintahan Prabowo sekarang ini tampaknya itu masih ada rasa Jokowi, padahal sudah 1 tahun berjalan loh. Masa akan terus seperti ini? Kayaknya setiap ada sebuah masalah dan persoalan, Prabowo ini tidak langsung mengambil tindakan, langsung tidak mengambil keputusan. Semua itu dilalui dengan cara masih melalui tabir dan kiasan. Ya salah satu contoh Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri. Padahal kalau presiden ingin benar-benar mengefisiensi anggaran uang negara, gak usahlah membentuk Komite Reformasi, langsung buatkan Perpres atau undang-undang yang memang mengatur ataupun mengevaluasi terhadap keberadaan aparat kepolisian. Wah, sampai membentuk Komite Reformasi seperti ini, buang-buang anggaran lagi. Lagian komite yang dibentuk, nggak tahu kalau sekarang Tretan, apakah memang ada perwakilan dari perempuan dan rakyat sipil, yang kurang paham. Di awal-awal pada waktu Komite Reformasi ini dibentuk, itu nggak ada perwakilan dari rakyat sipil dan dari perempuan. Semua diambil dari mantan-mantan senior Polri. Kayak siapa? Badrodin Haiti, Idam Aziz. Yalah. Terus apanya yang mau dievaluasi? Apanya yang mau deformasi? Ya mending reuni seperti itu. Mestinya kalau ada perwakilan dari sipil, dari aktivis, suara mereka tentu ini akan mewakili mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga
mereka akan betul-betul mengetahui apa sih kinerja kepolisian hingga ke tingkat daerah, ke tingkat bawah. Gitu. Ya, buang-buang anggaran ini cuma. Yalah Bapak Prabowo sekarang nggak usah lagi melempem ya. Bapak sekarang kan sudah punya mandat dari rakyat, sehingga kepercayaan ini jangan sampai disia-siakan Pak. Terima kasih.